Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa sahabat Puldapi TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita di sore hari ini. Semoga para pemirsa sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat seperti sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah, negeri kita dan lebih dari 100 negeri-negeri yang lain dilanda oleh penyakit corona. Dan sebagai seorang mukmin tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang menyebar sangat cepat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melakukan apa yang kita sanggupi untuk terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Dan tentu kita berusaha untuk mengikuti apa yang diarahkan kepada kita oleh pemerintah kita dan juga tentu para ahli kedokteran, agar kemudian kita insya Allah minimal bisa meminimalisir apa yang akan menimpa kita. Dan tentu jika kemudian menimpa diri kita, maka tentu kita harus bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan pahala, sebab sesungguhnya orang-orang yang bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengangkat derajatnya, tetapi insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ampunannya. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita melindungi diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kemudian terjangkit penyakit yang berbahaya ini. Juga masyarakat kita dengan cara yang sudah dianjurkan, sudah ditetapkan oleh para ahli, dan bahkan telah dikabarkan kepada kita oleh beberapa orang dari negara-negara yang sudah terlanda penyakit corona yang melanda negeri mereka. Dan yang terbaik tentu adalah bahwa kita sebagai seorang mukmin berusaha dan bekerja bagaimana menghindarkan diri dari penyakit itu dengan selain berobat, menghindari perkara-perkara yang bisa mendatangkan sebab datangnya penyakit itu, juga tentu berlindung kepada Allah dengan doa-doa dan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga kesehatan, menjaga agar kemudian senantiasa kita dalam keadaan fit, dan juga tentu adalah berusaha untuk berolahraga dan tidak bercampur dengan orang lain yang terinfeksi dengan penyakit corona tersebut. Jemaah kaum muslimin, para sahabat Puldapi TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Tentu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengaku nabi palsu di zaman itu, dan ini bagian dari fitnah yang besar yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat Buddha PTP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa di pertemuan yang lalu kita menyebutkan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Panglima kaum muslimin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang telah membunuh pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Nuwairah, yang seperti kita ketahui bahwa pasukannya ini kemudian mengaku telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengucapkan aslamna, tapi mereka mengucapkan perkataan yang lain, ya, saba'na, saba'na, saba'na. Lalu suruhan dari Khalid bin Walid ini tidak mengerti, tidak mengetahui apa makna dari saba'na itu, dan sudah terlanjur kemudian mendapatkan titah dari Khalid bin Walid agar kemudian mereka dibunuh. Ya, padahal sebenarnya maksud dari Khalid bin Walid agar mereka ini dihangatkan, agar mereka tidak kedinginan, dikeluarkan dari tempat tawanan mereka, tapi kemudian ternyata dimaknai lain oleh suruhan dari Khalid bin Walid dan bahkan membunuhnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Khalid bin Walid kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan minta maaf dengan kesalahan ini, dan Abu Bakar As-Siddiq menebus kesalahan Khalid bin Walid dengan membayar diyat kepada setiap tawanan yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini, ya, bahwa tatkala Khalid bin Walid telah dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan memang dia meminta maaf dan menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah perkara di luar, ya, kesanggupannya, dan bahkan dia adalah merupakan bagian dari ijtihad beliau yang tentu tidak benar. Tetapi kemudian ketika dia meminta maaf lalu dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memaafkannya, maka Abu Bakar As-Siddiq memberi kepada beliau tugas, yakni melanjutkan apa yang sudah menjadi titah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, berangkatlah Khalid bin Walid menuju Bani Hanifah, menuju Yamamah, tempat di mana Musailamah Al-Kadzab menjadikan markas kekuasaannya, yakni di Bani Hanifah di Yamamah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu, bahwa Malik bin Nuwairah ini juga bagian dari orang-orang yang mendukung Syaja'ah At-Tamimiyah, nabi palsu wanita, ya, beragama Nasrani, dan itu juga, ya, telah diamankan karena telah kembali ke negerinya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa wilayah yang tersisa dari orang-orang yang mendukung, ya, Syaja'ah At-Tamimiyah. Sehingga dalam perjalanan Khalid bin Walid menuju Bani Hanifah Yamamah, menuju markas Musailamah Al-Kadzab, ternyata dia masih mendapatkan pasukan-pasukan pendukung dari Syaja'ah At-Tamimiyah, dan Khalid bin Walid mengejarnya dan bahkan memerangi mereka. Dan yang tidak
sempat dibunuh, kemudian diusir sampai keluar dari Jazirah Arab. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu sebelum diutusnya Khalid bin Walid ke Yamamah, beliau telah diutus terlebih dahulu dengan beberapa pasukannya dan juga disusul oleh Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu menuju Musailamah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ada 2 pasukan yang telah dikirim. Ternyata Ikrimah bin Abi Jahal ini kembali. Sebab tidak bisa menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab yang sangat besar jumlahnya dan terkenal dengan kekuatannya yang besar. Sehingga dalam perjalanan pulang, dia berpapasan dengan Surahbil bin Hasanah dan kemudian sepakat untuk kembali. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Pula PTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka kembali dan bersama dengan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk kemudian memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dan inilah pasukan yang paling kuat yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang lain dari orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, yakni menghadapi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua pasukan ini pun berhadap-hadapan. Begitu Musailamah Al-Kadzab mendengar akan kedatangan pasukan Khalid, sebab yang terkenal namanya dalam pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sanggup meluluhlantakkan pasukan musuh adalah Khalid bin Walid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Musailamah Al-Kadzab menunggu atau menanti Khalid bin Walid di tempat yang disebut dengan Aqrabah. Di tempat inilah kemudian mereka mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Khalid bin Walid dan pasukannya radhiyallahu anhu. Dan tempat ini tepat berada di pinggiran kota Yamamah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Musailamah Al-Kadzab pun kemudian menggugah semangat pasukan Yamamah dan memunculkan fanatisme kesukuan mereka, sehingga kemudian muncullah bangkitlah fanatisme mereka untuk kemudian membela ajakan yang diserukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka para sahabat Pula PTP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pasukan Musailamah dibagi menjadi 2. Satu dipimpin oleh Al-Muhkam bin Tufail dan satu lagi adalah dipimpin oleh Rajal bin Anfawah bin Nahshal. Kedua pimpinan pasukan ini adalah kebanggaan dari Musailamah Al-Kadzab, Al-Muhkam bin Tufail dan Ar-Rajjal. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasukan ini pun sudah berhadap-hadapan. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana kisah peperangan yang sangat dahsyat ini, maka kita menjelaskan tentang siapa Rajal bin Anfawah. Rajal ini adalah orang yang pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah beliau membaca surah Al-Baqarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebenarnya dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika terjadi fitnah
ar-riddah, fitnah ketika kaum muslimin yang ada di Yamama kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih beliau Rajjal ya untuk mendakwahi orang-orang Yamamah agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali kepada pemerintahan Islam yang dibawa pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Ternyata ya, Rajjal ini pun kalah. Ya, dan bahkan terpengaruh dengan dakwah dari Musailamah Al-Kadzdzab dan kaumnya. Sehingga dia juga kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia disebutkan bahwa Rajjal ini adalah orang yang lebih besar fitnahnya dari Musailamah Al-Kadzdzab. Mengapa disebut lebih besar fitnahnya dari Musailamah Al-Kadzdzab? Karena dialah yang kemudian mengakui tentang kenabian ya Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa Musailamah juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian membuat fitnah besar di kalangan orang-orang Yamamah pada khususnya, dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Yamamah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat terpercaya, sangat meyakinkan apa yang diungkapkan oleh Rajjal, karena memang pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat. Ya, tapi kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, mengatakan bahwa kami pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekelompok orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini ada yang giginya di neraka nanti, ada yang giginya, yakni gusinya di neraka nanti akan lebih besar dari gunung Uhud. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah kemudian mengatakan, saya sangat khawatir dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang-orang yang bersama dengan kami, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati satu demi satu. Yang tersisa adalah tinggal saya dengan Rajjal. Maka saya mengkhawatirkan diri saya, jangan sampai saya adalah orang yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, saya pun kemudian menjadi lega. Ya. Saya pun kemudian menjadi yakin bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah saya, tatkala kemudian Rajjal bergabung dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia menjadi tangan kanan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang siapa Rajjal sesungguhnya, di mana dia adalah orang yang kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang pada awalnya kemudian diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mendakwahi orang-orang Bani Hanifah di Yamamah untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh yang besar Musailamah Al-Kadzdzab dan orang-orang di sekelilingnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasukan antara kaum muslimin dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab berhadap-hadapan di tempat yang disebut dengan Al-Aqrabah.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah, setiap dari kaum muslimin pun bersiap-siap untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab, dan ya tentu ini adalah pasukan yang sangat kuat, sangat besar, sehingga kaum muslimin ya benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya sebelum kemudian terjadi peperangan, ternyata pasukan kaum muslimin menemui musuh ya yang jumlahnya sekitar 40 orang, ada yang menyebut 60 orang prajurit pasukan berkuda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ya kemudian pasukan ini ditangkap oleh kaum muslimin, ya di bawah pimpinan Majja'ah bin Murarah. Dan setelah ditangkap kemudian ya ditawan. Lalu tatkala Khalid bin Walid bertanya kepada mereka ya tentang keyakinan mereka, ya bagaimana pendapat kalian ya wahai Bani Hanifah ya tentang kami, maka mereka mengatakan, bagi kalian seorang nabi dan bagi kami adalah seorang nabi pula. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid tentu murka dan membunuh semua pasukan itu dan meninggalkan ya Majja'ah bin Murarah. Karena dia adalah ya sebagaimana disebutkan dalam kisah yang lain bahwa ada seorang yang bernama Sariyah, ya ketika ditanya, ya dan ini juga adalah pasukan yang didapati oleh Khalid bin Walid dan pasukannya sebelum terjadi peperangan. Sariyah ini kemudian mengatakan, jangan engkau bunuh Majja'ah, karena dia adalah orang yang memiliki strategi perang yang hebat. Ya, maka kemudian Khalid bin Walid pun membiarkannya dan menempatkannya di tenda Musailamah Al-Kadzab, di tenda Khalid bin Walid dalam keadaan terikat. Ya. Majja'ah ya bin Murarah ini kemudian dalam keadaan terikat di tenda Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Khalid bin Walid menyelamatkan orang ini, apa hikmah di antara diselamatkannya ya Majja'ah bin Murarah ini? Ya ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari di mana kaum muslimin mendapatkan fitnah, di mana pasukan Musailamah Al-Kadzab ini ketika peperangan berlangsung, kemudian ternyata dia mendapatkan kesempatan untuk unggul dari pasukan kaum muslimin sampai kemudian mendesak kaum muslimin sehingga tenda yang dimiliki oleh ya Khalid bin Walid, mereka sampai ke sana, bahkan kemudian meruntuhkan tenda Khalid bin Walid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika mereka sampai di tenda Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia mendapati istri dari Khalid bin Walid yang juga ternyata senantiasa ikut mendampingi Khalid bin Walid dalam peperangan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ummu Tamim, yakni keluarga dari Khalid bin Walid ini, dilindungi oleh Majja'ah bin Murarah. Dia mengatakan, engkau jangan membunuh wanita mulia ini, wanita merdeka ini, karena dia adalah wanita yang sangat utama dan wanita yang sangat mulia. Maka kemudian pasukan Musailamah Al-Kadzab tidak mengganggu dari
wanita yakni Ummu Tamim, istri dari Khalid bin Walid. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara peperangan berlangsung dengan sangat genting, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peperangan yang tidak biasa, sebab kaum muslimin benar-benar menghadapi pasukan yang seimbang, bahkan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan jumlah musuh yang juga tidak sedikit. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Dan kemudian ketika kaum muslimin tadi terdesak, sampai pasukan mereka di tenda Khalid bin Walid, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin kemudian menguatkan tekad mereka dan berhasil memukul mundur pada gebrakan berikutnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, pada serangan balik ini maka Rajjal, laknatullah alaih, mati, tewas terbunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, yakni dibunuh oleh Zaid bin Khattab, adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situasi semakin genting. Karena di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka saling memberi semangat satu dengan yang lain. Karena pasukan yang dihadapi ini bukan pasukan biasa. Pasukan yang dihadapi bahkan sangat kuat, menekan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada Thabit bin Qais bin Shammat, dan dia adalah pembawa bendera orang-orang Ansar. Thabit bin Qais ini adalah pimpinan dari orang-orang Ansar. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, beliaulah yang kemudian memberikan semangat kepada pasukan-pasukan kaum muslimin, khususnya bagi orang-orang Ansar. Bahkan beliau mengatakan, alangkah jelek perbuatan kalian terhadap rekan-rekan kalian, karena menganggap bahwa pasukan Ansar ini di bawah bendera yang beliau bawa ini terdesak. Maka mereka kemudian mengajak orang-orang muhajirin untuk membantunya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Ansar ini terdesak, maka kaum muhajirin pun sebagian dari mereka dan Khalid bin Walid kemudian membantu pasukan mereka. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja Khalid bin Walid membagi pasukan ini berdasarkan suku-suku mereka, berdasarkan kabilah-kabilah mereka. Ada muhajirin, ada Ansar, dipimpin oleh Thabit bin Qais bin Shammat. Begitu juga dengan kabilah-kabilah yang lain dengan ar-raya mereka, bendera-bendera yang mereka pertahankan masing-masing. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang dari pasukan Khalid bin Walid yang bernama Barra bin Ma'rur. Dia adalah seorang pemberani, dan ketika dia melihat peperangan berkecamuk, maka semangatnya terbakar. Semangat Al-Barra bin Ma'rur ini terbakar, dan ketika terbakar semangatnya, maka dia bergetar, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia diserang dengan al-arwah. Apa itu al-arwah? Dia seakan-akan diserang oleh penyakit demam yang sangat tinggi, yang membuat tubuhnya menggigil hebat. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ketika duduk di atas punggung kendaraannya, di atas kudanya, bahkan dia terkencing-kencing, mengencingi celananya, karena saking
dahsyatnya ya goncangan yang ada pada tubuhnya ketika melihat peperangan berkecamuk. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka ketika itu dia akan meraung, dia akan mengamuk, ya, seperti ya singa yang menyerang. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah ya Al-Barra bin Ma'rur, ini adalah ya salah seorang dari pasukan pemberani dari Khalid bin Walid yang kemudian tidak ada tandingannya dari ya baik dari kaum muslimin maupun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Musailamah Al-Kadzab. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah keberanian dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peperangan memerangi orang-orang ya Bani Tamim atau Bani Hanifah di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka adalah para penghafal Al-Qur'an dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kokoh, ya, sangat kuat pendiriannya dalam peperangan ini, dan mereka adalah orang-orang yang menjadi andalan dalam perang memerangi Musailamah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memotivasi. Di antara motivasi yang mereka sampaikan adalah ya, wahai para penghafal Al-Qur'an, bacakan surah Al-Baqarah yang dengannya hari ini semua sihir akan hancur. Maka kemudian mereka pun membaca suratul Baqarah yang menunjukkan bagaimana mereka bahwa bukan hanya menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab, tetapi juga menghadapi sihir ya dari nabi-nabi palsu Musailamah dan orang-orang yang menjadi pasukannya. Sementara itu jemaah yang dimuliakan Allah, Thabit bin Qais, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggali tanah. Kemudian beliau mengubur dirinya sampai ya terbenam kedua ya betisnya, sampai di betisnya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, dia berperang yang menunjukkan bagaimana kesungguh-sungguhan beliau dengan memakai pakaian lengkap ya dengan kain kafan, dan beliau menaburi dirinya dengan wewangian. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, beliau kemudian berperang membawa panji Ansar sampai kemudian dia menemui syahidnya dan terbunuh ya dalam perang ini, dalam ya ketegaran yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang disebutkan tentang orang-orang Muhajirin adalah bahwa Salim bin Maulah, ya, Salim Maula Abu Hudzaifah, ya, dikatakan kepada beliau, tidakkah engkau takut jika musuh berhasil menjebol pertahananmu? Ya, kemudian dia berkata, kalau hal itu terjadi, maka alangkah buruk diriku sebagai penghafal Al-Quran. Ya, jadi orang-orang yang menjadi penghafal Quran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sebagian besar tentu adalah orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, menjadi tentara-tentara, menjadi prajurit Khalid bin Walid yang saling mengokohkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Khattab, ya, beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku sekalian, gigit erat dengan geraham kalian dan bunuhlah musuh-musuh kalian, majulah dan seranglah, hilangkan rasa takut. Dan bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku bersumpah, aku tidak akan berbicara hingga Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka. Aku tidak akan pernah berbicara sampai aku bertemu dengannya, aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menyampaikan hujjahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya beliau syahid. Jadi dua rijal dari golongan muhajirin dan ansar yang kita sebutkan menunjukkan bagaimana keberanian mereka menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzdzab yang tentu bukan lawan sembarangan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Abu Hudzaifah, bahkan beliau berkata, wahai ahlul Quran, hiasilah Al-Quran dengan perbuatan kalian. Kemudian beliau menyerbu ke arah musuh hingga kemudian beliau terbunuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini orang-orang dari pasukan Khalid bin Walid yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela pasukan kaum muslimin, membela kebenaran jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan selanjutnya Khalid bin Walid kemudian masuk menyerbu pasukan musuh dan melewati mereka. Maka ketika Khalid bin Walid di antara kedua pasukan, maka kemudian beliau meminta untuk perang tanding dengan pasukan musuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid ketika perang tanding, setiap ada orang yang maju, perang tanding itu adalah 1 lawan 1, tidak ada seorang pun yang kemudian berani menghadapinya melainkan roboh. Beliau mengalahkannya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teriakan yang menjadi syiar kaum muslimin di hari itu adalah ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ini syiar yang senantiasa diucapkan oleh Khalid bin Walid untuk menyemangati kaum muslimin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum Khalid bin Walid berperang tanding dengan mereka, beliau menyebutkan, memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah putra Al-Walid Al-Aud. Saya adalah ibnu Amir dan Zaid. Dan begitu seterusnya jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga tidak ada yang mendekati Khalid bin Walid melainkan pasti beliau sanggup untuk menghabisinya dan waktu yang sangat singkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah perang tanding ini, mereka menyaksikan orang-orang hebat mereka takluk di hadapan Khalid bin Walid. Dan ini cara Khalid bin Walid untuk meruntuhkan semangat musuh adalah dengan perang tanding. Dan ternyata tidak seorang pun dari mereka yang bertahan lama di hadapan Khalid bin Walid. Dan ini yang membuat semangat mereka kemudian kecut, melemah. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian sedikit demi sedikit melemah dan bahkan lari tunggang langgang dari pasukan, sehingga kaum muslimin semakin kuat semangat mereka untuk mengalahkan mereka. Sampai pada akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, panglima mereka yakni Muhakkam bin Tufail, dan ini salah satu panglima yang dimiliki oleh Musailamah al-Kadzdzab, sebagai salah seorang pemimpin perang di Yamamah. Kemudian tatkala mereka terdesak, tatkala mereka dalam keadaan genting bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perlawanan, mereka diarahkan masuk ke dalam sebuah kebun yang kemudian disebut dengan Hadiqatul Maut. Mereka kemudian diarahkan masuk ke dalam tempat kebun itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat inilah kemudian mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin. Mereka masuk di sebuah kebun yang luas, dan mereka masuk dalam kebun itu memang karena dalam keadaan terdesak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Abu Bakar kemudian berhasil mengejar
Muhakkam bin Tufail dan kemudian membunuh mereka. Tatkala Muhakkam bin Tufail berdiri di hadapan pasukannya berkhutbah untuk memberikan semangat kepada pasukannya, maka Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil untuk menancapkan panah beliau tepat di leher beliau, tepat di leher Muhakkam laknatullah alaihi, dan mati seketika. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, semakin kacau pasukan mereka karena salah seorang dari pemimpin mereka pun, dari pemimpin mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka telah berkumpul di hadiqatul al-maut, maka disinilah nanti akan kita menyaksikan bagaimana keberanian kaum muslimin ditunjukkan, dan di sini pula kemudian Musailamah nanti akan dibunuh oleh kaum muslimin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah akan kita sampaikan bagaimana kisah pembunuhan terhadap Musailamah al-Kadzab di hadiqatul maut ini, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah senantiasa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, juga menolong kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.